Halo semuanya, kembali lagi dengan Valen di sini. Kali ini kita akan membahas bersama mengenai HIV dan AIDS. Kenapa sih penyakit ini begitu mematikan dan kenapa penyakit ini begitu ditakuti oleh orang-orang? Nah, untuk kalian yang punya pertanyaan atau penasaran tentang hal itu, silakan simak video ini. HIV atau yang biasa disingkat dengan Human Immunodeficiency Virus merupakan virus atau jasad rengik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV sendiri seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Virus HIV dapat menyerang kekebalan tubuh manusia dikarenakan sel-sel darah putih yang bertugas membunuh bibit-bibit penyakit tidak berfungsi dengan semestinya. Maka dari itulah, kekebalan tubuh seseorang dapat dikatakan melemah karena virus HIV telah menyerang sel darah putih. Virus HIV adanya di mana sih? Virus HIV terdapat dalam sel darah putih yang berada di cairan darah, air mani atau semen, cairan vagina, air susu ibu, dan yang terakhir adalah air liur. Yang kedua adalah AIDS. AIDS singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom yang dalam bahasa Indonesia disebut sindrom merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Defisiensi dalam bahasa Indonesia berarti kekurangan, imun berarti kekebalan, sedangkan acquired berarti diperoleh atau didapat. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat kita pahami bahwa seseorang menderita AIDS bukan karena keturunan dari penderita AIDS, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Oleh karena itu, AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala akibat hilang atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS sendiri merupakan fase terminal atau terakhir dari infeksi HIV. Ini adalah bentuk dari virus HIV/AIDS sendiri. Bagaimana sobat? Mengerikan bukan? Nah, kali ini saya mau bertanya pada kalian. Menurut kalian, mengapa sih penyakit HIV/AIDS sangat ditakuti? Pada dasarnya, penyakit ini memang sangat berbahaya. Bahaya HIV/AIDS tidak hanya mengancam nyawa penderita sendiri, tapi juga orang lain dari potensi penularannya yang sangat besar. Bagian yang paling menakutkan adalah apabila HIV berkembang menjadi AIDS. Penderita akan mengalami berbagai masalah kesehatan, dari tahap ringan hingga berat. Berikut ini adalah beberapa macam bahaya HIV/AIDS dilihat dari berbagai aspek. Bahaya HIV/AIDS dari aspek kesehatan. HIV dan AIDS dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, yaitu infeksi TBC atau tuberkulosis, tipes, infeksi herpes, radang kulit, meningitis atau radang selaput otak, kanker, penyakit neurologis, dan yang terakhir gagal ginjal. Bahaya HIV dari aspek sosial ekonomi. Beberapa ancaman bahaya yang kita bisa lihat dari aspek sosial ekonomi yaitu yang pertama, kehilangan pekerjaan, yang kedua, tidak mampu beraktivitas, dan yang terakhir, tidak diterima di lingkungan. Dari aspek psikologi, mental menjadi masalah yang cukup serius untuk penderita HIV/AIDS. Pada dasarnya, tidak ada penderita yang mudah menerima kenyataan jika memang terkena penyakit ini. Sehingga, ancaman yang paling serius adalah tekanan mental berat yang bisa menyebabkan kondisi tubuh semakin lemah sehingga memicu depresi dan bunuh diri yang sangat besar bagi penderita HIV/AIDS. Cara penularan HIV dan AIDS. Ada beberapa medium perantara kita bisa terinfeksi virus ini. Yang pertama, kontak seksual. Cara penularan yang pertama bisa melalui kontak seksual seperti saat melakukan hubungan, baik itu heteroseksual, homoseksual, biseksual. Yang kedua adalah melalui kontak darah. Penularan HIV/AIDS melalui kontak darah ini bisa melalui transfusi, penggunaan jarum suntik berulang, akupuntur, tindik, dan tato. Yang ketiga dari ibu ke anak. Penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak dapat melalui kehamilan, proses persalinan, dan pemberian ASI. Sehingga pada intinya kita dapat terinfeksi HIV ketika melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya pertukaran cairan tubuh yang mengandung virus HIV dari orang yang sudah terinfeksi HIV ke orang lain. Prinsipnya seperti ini, dikenal sebagai prinsip EFSE. Exit, keluar dari tubuh manusia,
survive, HIV harus kondisi hidup, sufficient, jumlahnya atau konsentrasinya cukup, dan yang terakhir, enter, HIV masuk ke tubuh manusia. Tahap-tahap perubahan HIV menjadi AIDS terdiri dari 4 tahap. Tahap 1 sampai tahap 3 masih dalam tahap terinfeksi HIV, sedangkan tahap 4 adalah tahap AIDS. Yang pertama, fase window period atau periode jendela. Pada fase ini, seseorang yang telah terinfeksi HIV sama sekali tidak menunjukkan gejala apapun. Yang kedua, asimptomatik atau tanpa gejala. Pada fase ini, seseorang mengidap HIV tidak menunjukkan gejala sama sekali. Yang ketiga, fase simptomatik atau bergejala. Pada fase ini, seseorang yang mengidap HIV akan mengalami gejala-gejala ringan namun tidak mengancam nyawanya. Yang terakhir, fase AIDS. Pada fase ini, seseorang pengidap HIV telah menunjukkan gejala-gejala AIDS, yaitu gejala penurunan kekebalan tubuh yang ditandai dengan mudahnya diserang penyakit lain yang disebut infeksi oportunistik atau penyakit yang disebabkan baik oleh virus lain, bakteri, jamur, maupun parasit. Lantas, apa upaya pencegahan HIV dan AIDS yang dapat kita lakukan di masyarakat umum? Yang pertama, pendekatan agama dan ketahanan keluarga. Yang kedua, pendidikan sebaya atau pemberdayaan remaja dan generasi muda, say no to drugs and free sex. Yang ketiga, penjangkauan di tempat kerja, fokus lelaki. Yang terakhir, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan remaja putri. Nah, teman-teman, saya punya tips pencegahan HIV/AIDS yang mudah kita ingat, yaitu ABCDE. A. Abstinence, tidak berhubungan seks. B. Be faithful atau setia dengan pasangannya. C. Consistent atau konsisten menggunakan alat pelindung. D. Don't use sarin needle atau jangan gunakan jarum suntik yang tidak steril. E. Education atau embuskan informasi HIV/AIDS dan IMS. Fakta tentang HIV dan AIDS. 1. Pasangan heteroseksual, homoseksual, bayi dari ibu yang terinfeksi dan pengguna jarum suntik merupakan kelompok paling rentan tertular HIV dan AIDS. Yang kedua, HIV atau AIDS menular melalui darah, cairan vagina, cairan sperma, dan ASI. Yang ketiga, HIV atau AIDS termasuk penyakit kronis yang bisa dikontrol selama orang dengan HIV atau AIDS atau ODHA mengonsumsi obat antiretroviral secara teratur. Obat ARV ini bisa didapatkan gratis di 5.124 fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Terakhir atau keempat, hubungan seks beresiko, kontak darah atau luka, transfusi darah, berbagi jarum suntik, dan penularan dari ibu ke bayi menjadi jalan penularannya. Itu adalah fakta mengenai HIV atau AIDS. Mitos HIV atau AIDS. Yang pertama, HIV atau AIDS merupakan penyakit kutukan Tuhan. Hal tersebut tidak benar, karena semua orang bisa tertular, baik remaja, dewasa, anak-anak, maupun bayi. Yang kedua, HIV atau AIDS merupakan penyakit orang barat atau turis. Hal tersebut tidak benar, karena penyebaran HIV tidak berdasarkan pada ras. Yang ketiga, HIV atau AIDS hanya menular lewat hubungan seks. Itu tidak benar. Penularan bisa melalui semua aktivitas yang berhubungan dengan pertukaran cairan tubuh. Yang keempat, HIV atau AIDS merupakan penyakit kaum homoseksual. Hal itu tidak benar. Semua golongan dapat tertular. HIV atau AIDS banyak diderita oleh pekerja seks. Hal tersebut tidak benar. Setiap orang beresiko untuk tertular. Yang kelima, HIV atau AIDS dapat menular melalui kontak sosial sehari-hari dan gigitan nyamuk atau serangga. Hal tersebut tidak benar. HIV atau AIDS tidak dapat menular tanpa ada pertukaran cairan tubuh. Itu merupakan mitos seputar HIV atau AIDS. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan seputar HIV dan AIDS. Semoga menambah pengetahuan kalian mengenai wawasan tentang kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.